Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa la hawla wa la quwata illa bi amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesehatan, waktu, dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat bermuajah dalam kajian online Selasa siang hari ini. Salawat ma'asalam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya kelak di hari Yaumul Qiyamah. Dan semoga kita semua adalah umat yang terpilih untuk mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, pertama-tama mari terima kasih saya ucapkan kepada Pak Imam, khususnya juga buat Bu Imet yang selalu berkenan mengarrange dan peduli kepada kami ibu-ibu untuk mengaji setiap hari Selasa. Semoga Allah membalas kebaikan Pak Imam dan Bu Imet sekeluarga, dipanjangkan umurnya, dan dilimpahkan rezeki serta dimudahkan segala urusan beliau semua. Tak lupa salam hormat saya kepada Ibu Ustadzah Nur Hamidah. Jazakallah khairan katsira, Ibu. Terima kasih banyak yang selalu sabar dan bersedia membimbing di perantauan ini. Saya Ica hari ini yang menjadi host dalam kajian Halaqah Selasa yang kali ini berkonsepkan rumah bercahaya dalam surat An-Nur bagian kedua lanjutan dari bab pertama pekan lalu. Untuk itu kepada Ustadzah Nur Hamidah yang akan mengisi kajian hari ini, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ibu. Terima kasih. Matur nuwun sangat Mbak Ica, Bu Ica. Jadi Mbak Ica, karena anak saya namanya Ica, jadi Mbak Ica deh. Ica masih muda Ibu, jadi pantas dipanggil Mbak Ica. Oh ya, Kakak. Punya cucu juga Bu. Ada Ica Bu, ada Ica. Ada Ica. Masya Allah. Saya mohon izin cek share screen dulu ya. Ya, monggo. Ya, dari awal deh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit demi sedikit insya Allah diberi kemudahan kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya, karena salah satu dari sunnahnya Rasul mempersiapkan bulan Ramadan dari bulan Rajab, dan hari ini kan bulan Sya'ban. Moga-moga surat An-Nur yang kita bahas menjadi salah satu dari persiapan untuk menjadikan keluarga kita, keluarga yang lebih baik lagi, keluarga yang lebih optimal lagi, keluarga yang lebih siap lagi nanti di kompetisi menjadi orang yang bertakwa di bulan Ramadan. Pekan lalu kita sudah membahas bagaimana surat An-Nur mengajarkan kepada kita agar rumah kita adalah rumah yang bercahaya. Ya, karena Allah itu adalah nur, ala nur. Allah itu cahaya di atas cahaya.
menandakan kalau Allah itu adalah sumber cahaya, berarti ketika kita ingin menyinari, ingin memberikan kebaikan, kan kita harus terang dulu. Nah, cahaya itu kita berharap dengan tadabbur surat An-Nur juga Allah akan rezekikan ya di dalam rumah-rumah kita. Jadi rumah kita adalah rumah yang bercahaya, rumah yang terang benderang, rumah yang kinclong, yang bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk ya, karena cahaya itu berarti tidak membuat kita buta gitu. Nah, pekan lalu kita sudah membahas kan sampai di 5 poin ya kalau saya tidak khilaf ya, bagaimana cahaya-cahaya yang kita siapkan di dalam rumah kita ya, rumah penghuni surga ya, rumah yang mempersiapkan diri untuk menjadi keluarga yang terbaik. Nah, itu ada 5 poin yang sudah kita bahas kemarin. Kesetiaan, saling percaya, ya, saling menjaga perasaan, saling menjaga kesetiaan, itu hal yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di awal surat An-Nur. Ya, karena kita nggak akan bisa memberikan kebaikan di keluarga kalau ketahanan dalam rumah tangga kita sendiri aja ya udah bergesekan. Suami udah curiga dengan istri udah penuh dengan kecemburuan kepada suami, ya udah ya bisa akan terjadi keretakan dalam rumah tangga. Tapi saling menjaga, ya saling mencintai, nah ini akan mengantarkan tindakan preventif rumah tangga kita adalah rumah yang selalu memelihara kesetiaan. Lalu berikutnya di surat An-Nur ayat ke-27, ayat yang ke-58 sampai ayat ke-61, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, kamu kan kepingin jadi rumah kamu rumah yang nyaman, baiti jannati, rumahku surgaku. Berarti nggak hanya karakter suami istri saja, bahkan interior, ya arsitektur yang ada di dalam rumah kita pun kita sudah cocokologi ya, kita udah cocok-cocokin ya, semoga inilah ikhtiar kita untuk masuk ke dalam surga. Karena mendesain seperti dalam surat An-Nur ada adab bertamu, berarti kita siapkan di rumah kita ada ruang tamu. Di surat An-Nur juga diajarkan bagaimana kebersamaan dalam makan, berarti rumah kita pun juga ada ruang makan. Jadi nggak sekedar standarnya rumah kan emang begitu, ada ruang tamu, ada ruang makan. Kalau kita mah nggak kepingin standar biasa, standar adanya ruang tamu atau adanya ruang makan, karena kita ingin mempersiapkan sebagai baiti jannati, rumahku surgaku, yang mengikuti perintah Allah. Allah yang menyuruh saya untuk mengajarkan bagaimana adab tamu, maka di rumah saya siapkan ruang tamu. Allah yang menyuruh saya untuk belajar bagaimana adab ya di makan sendiri maupun bersama-sama, maka kita juga menyiapkan ruang makan ya, karena sekali lagi rumah ini adalah pilot proyek ya untuk belajar mengamalkan sedikit ya apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Jatuhnya kan jadi menjadi pahala, jatuhnya kan menjadi ibadah. Itu sudah kita pelajari di pekan lalu. Kemudian juga ternyata Allah juga menyuruh kita kenapa anak masing-masing dikasih kamar. Ya karena dalam surat An-Nur ayat ke-30 ya sampai ayat ke-32, juga ayat ke surat ayat yang ke-58 sampai ayat ke-60 itu kan berbicara tentang adab bagaimana seorang anak yang belum balik saja itu kalau ke kamar orang tuanya harus izin 3 waktu. Bagaimana mungkin saya mau mengajarkan anak saya minta izin masuk ke dalam kamar kalau tidak disiapkan kamar-kamarnya. Ya, jadi kita pengen punya kamar untuk anak-anak kita bukan karena ya ini kewajiban seorang ayah, kewajiban seorang ibu ingin memberikan kebahagiaan, fasilitas buat anak-anak. Oh enggak, bagi kita yang sudah belajar surat An-Nur, mempersiapkan kamar anak yang nyaman, yang privasi. Tujuannya apa? Ya karena anak titipan Allah, rumah titipan Allah, dan Allah menitipkan kita
agar anak-anak itu diajarkan adab izin ketika ke kamar. Maka kita menyiapkan fasilitas kamar agar rumah kita bisa belajar sedikit demi sedikit mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ketika saya mempelajari surat An-Nur ini, semakin kita itu bersyukur banget. Ya Allah, alhamdulillah, berarti saya membuat kamar untuk suami istri, membuat kamar untuk anak-anak, bukan sekedar kebutuhan dunia, tapi ini dalam rangka ibadah. Ya, ruang lingkup ibadah menegakkan syariat di dalam rumah kita, ya, dengan kita mempersiapkan rumah yang kita siapkan segala fasilitasnya, lalu kita ajarkan adab-adabnya. Ini bagian dari salah satu cara yang menegakkan hukum-hukum Allah di dalam rumah-rumah kita dari hal-hal yang sangat sederhana. Nah, ini sudah kita pelajari. Nah, sekarang ya kita akan belajar bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh tidak hanya berkaitan dengan arsitektur, interior, eksteriornya aja. Personal yang ada di dalam rumah pun harus menjadi personal yang baik. Ya, para penghuninya memang para penghuni yang menjadi calon masuk ke dalam surga. Nah, apa saja karakter-karakter yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimiliki ya bagi para calon-calon penghuni surga. Ini ada kurang lebih 6 poin. Kita akan bahas satu persatu, dan ini yang bisa jadi alhamdulillah kita pelajari sekarang di bulan Sya'ban, karena nanti di bulan Ramadan ya kita bisa jadi semangat ibadahnya itu lebih kuat lagi. Ya, karena sekali lagi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan bagaimana nanti ketika persiapan Ramadan itu dari bulan Sya'ban, nah salah satunya tidak hanya mempersiapkan rumah-rumah kita, tapi penghuni rumah kita pun didekatkan dengan cahaya-cahaya Al-Quran melalui surat An-Nur. Ayo ya kita lihat satu persatu apa saja sih yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimiliki oleh semua anggota di dalam rumah kita. Yang pertama di dalam ayat ke-35 sampai ayat yang ke-40. Saya menyebutkan di sini adalah para penghuni rumah ya, dia memiliki karakter ibadahnya yang berkualitas. Karena nanti ibadahnya ini akan menjadi cahaya-cahaya. Ya, karena disebutkan di awal ya ayat ke-35 itu dengan nama Allah dan juga sifatnya Allah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nurus samawati wal ardh. Sumber cahaya itu memang Allah. Allah yang menjadi sumber cahaya langit-langit dan bumi. Kalau nggak ada cahaya Allah, gelap semua. Cahaya Allah ini yang menjadi sumber yang nanti akan memberikan seberkas cahaya ya di langit ya dengan mataharinya, di bumi dengan apa? Di ayat yang ke-36 cahaya yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kok kamu dapati di rumah kamu, yaitu rumah yang seperti apa yang bisa mendapatkan seberkas ya cahaya dari Allah yang menjadi sumber cahaya. Fi buyutin adzinallah. Kalau rumah-rumah kita ini adalah rumah yang turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwil asal, yaitu rumah yang senantiasa selalu memuliakan, mengagungkan nama-nama Allah, yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Jadi kualitas ibadah di sini ya bagaimana rumah kita seperti masjid. Ya, masjid kan yang ada adalah kumandang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, zikir, tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah kita juga begitu. Ya, rumah kita pun akan difasilitasi ya para penghuninya di pagi dan di sore hari juga
terdengar lantunan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang diminta ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya di pagi dan di sore hari. Kenapa? Karena siang hari Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah ibadah kamu di pagi dan di sore hari, agar di siang hari, jadi antara pagi dengan sore kan siang hari, di siang hari kamu itu bisa memberikan energi positif untuk orang. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu kan menyuruh kita kalau bangun tidur membuka 3 ikatan dari setan. Gimana caranya? Ya, pertama kan dengan berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Membaca doa setelah bangun tidur terlepas 1 ikatan ya dari setan. Karena setan setiap malam tuh mengikat kita dengan 3 ikatan di tengkuk kita. Nah, dengan kita berzikir, membaca doa, terlepas 1 ikatan. Lalu yang kedua, kalau orang ini kemudian berwudu, maka wudunya melepas ikatan yang kedua. Lalu dia sholat, ya, maka dia akan terlepas ikatan yang ketiga. Ya, total 3 ikatan terlepas semua. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Jaminan kalau mereka sudah melepas ikatan setan, sudah memulai sesuatu dengan baik, maka di pagi hari mereka akan mengisi harinya dengan penuh semangat ya dan optimisme. Nah, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar kalau ibunya Nabi Sulaiman, istrinya Nabi Daud, ya itu dalam periwayatan dari Rasulullah SAW, ibunya Nabi Sulaiman yang menyuruh Nabi Sulaiman untuk menaklukkan malam hari. Ya, jadi menaklukkan malam hari dan juga menaklukkan subuh, karena kan sepertiga malam terakhir. Laki-laki yang mampu menaklukkan akhir malamnya, dia akan menjadi orang yang kuat. Tapi kalau laki-laki yang tidak bisa menaklukkan sepertiga malam terakhirnya sampai subuh, dia akan menjadi laki-laki yang lemah. Ya, yang di siang hari dia akan melewati hari-harinya dengan lesu, tak semangat, ya galau. Nah, itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menariknya nih teman-teman semua. Tadi kan di ayat ke-36 rumah yang seperti masjid yang melantunkan tasbih. Berarti kita harus belajar kalau tasbih itu subhanallah tidak hanya diucapkan untuk hal-hal yang mengagumkan. Tasbih subhanallah itu juga boleh diucapkan ketika hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, kenapa saya singgung masalah ini? Ya karena belum lama kan, ya pekan lalu ya kita merayakan Isra dan Mi'raj. 27 Rajab kan? Nggak sampai pekan lalu ya, iyalah pekan lalu lah, kalau sekarang 27 kan, sekarang tanggal 5 Sya'ban. Pekan lalu kan kita merayakan Isra dan Mi'raj. Mungkin kalau pernah ada yang dapat postingan, suka ada yang memberikan informasi. Kalau melihat sesuatu yang mengagumkan, baca Masya Allah. Kalau sesuatu yang tidak menyenangkan, bacanya Subhanallah. Kan ada yang posting kayak begitu. Ya, karena pernah tuh gara-gara postingan itu ya membuat sedikit jadi agak-agak gimana gitu kan di beberapa taklim-taklim. Kan kita selama ini kalau mengagumkan juga bilangnya subhanallah, masya Allah. Ternyata selama ini salah. Kalau mengagumkan masya Allah, kalau sesuatu yang tidak baik itu bacanya subhanallah. Nah, sebenarnya sih tidak salah, dua-duanya benar. Hanya kita perlu memahami secara bijak, jangan parsial. Kalimat tasbih subhanallah dipakai oleh Al-Quran untuk 2 kondisi, sesuatu yang mengagumkan dan sesuatu yang tidak menyenangkan. Buktinya apa? Kalau yang mengagumkan, awal surat Al-Isra, peristiwa tentang Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj kan peristiwa yang wow, mengagumkan.
Wah, dalam satu malam dari Mekah bisa ribuan mil ya ke Palestina, ke Al-Aqsa, lanjut ke menemui Allah Subhanahu wa taala. Ini kan secara logika nggak mungkin, tapi itu terjadi. Nah, peristiwa yang mengagumkan, contohnya Isra dan Mi'raj, dimulai oleh Allah dengan kalimat tasbih. Ya, surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, kalimat tasbih. Juga ketika ayat-ayat pernikahan. Nah, biasanya kan kalau ayat pernikahan surat Rum ya, yang wamin ayatihi. Jangan lupa ketika Allah menyebutkan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, langit, bulan, bintang, rumah-rumah, pernikahan kalian, di ayat ke-17-nya kalimat-kalimat tanda-tanda yang mengagumkan itu dimulai oleh Allah dengan kalimat apa ayat ke-17-nya? Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Kalimat tasbih. Jadi enggak salah ketika kita mengagumkan, kita membaca subhanallah ya, terus baca masya Allah, dua-duanya benar. Terus kalimat tasbih juga dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang tidak menyenangkan. Yaitu apa contohnya? Waktu para malaikat yang sotoy, yang sok komen, waktu Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, dalam surat Al-Baqarah tuh ayat ke-30. Malaikat komen kan, kenapa engkau menjadikan manusia sebagai khalifah sedangkan dia selalu yufsiduna fil ard, membuat kerusakan, wa yasfikud dima, suka menumpahkan darah. Lah sedangkan kami wa nuqaddisullah, kami kan selalu mensucikan engkau. Kenapa manusia yang kayak begitu dijadikan khalifah? Ih, kok komentar sotoy bener. Ya ditegur kan sama Allah malaikat, baru deh mereka sadar. Saat mereka menyadari kesalahan, apa? Tasbihnya malaikat, istighfarnya malaikat. Istighfar malaikat kan ada dalam surat Al-Baqarah kan? Ya dari mulai ayat ke-30, 31, 32. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi kalimat tasbih boleh diucapkan sebagai tanda melakukan kesalahan. Ya subhanallah, nah, boleh. Terus yang kedua, waktu Nabi Yunus bersalah meninggalkan kaumnya, dimakan sama ikan paus. Apa ucapan tasbih rasa bersalahnya Nabi Yunus? Surat Al-Anbiya ya, surat 21 ayat ke-87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, jadi ayo hal yang sederhana nih yang kita lakukan di rumah kita. Rumah kita adalah rumah yang penuh dengan tasbih. Ya bukan sekedar tasbih. Ya, mau tasbih warna hijau, merah, yang digital atau yang manual. Enggak sekedar itu, tapi ucapan-ucapan tasbih subhanallah terbiasa di rumah kita. Ya ketika apresiasi sesuatu yang mengagumkan, ya kita mengucapkan subhanallah, masya Allah, no problem. Atau ketika kita sedang melihat hal-hal yang tidak baik di rumah kita, piring pecah dumprong, ya subhanallah, ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya nggak apa-apa juga, ya karena kalimat tasbih ini memuji Allah, ya diperbolehkan untuk hal-hal yang menyenangkan ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, Allah menginginkan, ayo cahaya Allah yang menjadi sumber cahaya di atas cahaya, bisa kok cahaya itu akan masuk menyinai rumah kamu. Ya dimulai dari hal yang sederhana, ya lisan-lisan tasbih di rumah kita sama dengan lisan-lisan tasbih di masjid-masjid ya rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya karena kalau teman-teman lihat kan ayatnya fi buyutin kayak surat An-Nur ayat 36. Tapi mungkin ada beberapa Quran yang terjemahannya adalah masjid-masjid. Ya, ada yang menerjemahkan masjid-masjid yang diperintahkan untuk memuliakan.
Ada juga yang menerjemahkan rumah-rumah yang diperintahkan karena memang disebutnya buyut, mau rumah Allah yaitu masjid ataupun rumah kita yang seperti kita jadikan kal masajid ya seperti masjid-masjid yang selalu bersenandung puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi sampai nanti Ramadan kita udah terbiasa nih mulut. Ada yang pernah nanya sama saya, ibu-ibu, Ustazah gimana ya, saya mulutnya biasa kalau kagetan itu celoteh ya? Apa kalau itu? Namanya Latah, Bu. Oh, latah. Iya, jadi celoteh dia tuh. Ya, saya suka latahan, tapi latahannya ngomongnya nggak bener, gimana ya Ustazah ya gitu. Kalau memang suka latahan, kadang kan mulut ini kayak bergerak bersuara dengan sendirinya. Saya belajar dari adik saya. Adik saya dulu tuh sempat kepingin banget lisannya tidak keluar kecuali kata-kata yang baik. Nah, proses gimana caranya agar ini lisan yang suka latah-latahan yang buruk-buruk itu gimana latihan biar gak keluar, karena ngeri juga kan nanti diaminkan oleh malaikat atau latahannya itu naudzubillah min dzalik penyakiti orang lain, akhirnya apa? Dia beli lakban, dilakban mulutnya. Dan ternyata saya begitu melihat, oh efektif juga ya, karena mulut itu kalau udah terlanjur mengeluarkan kata-kata gak bisa ditarik. Kalau orang udah keburu denger, ya nggak bisa, udah nggak usah denger, ya gimana, emang kuping gue budak ya, emang denger. Akhirnya apa? Dia pakai lakban. Ya dulu waktu masih muda lah, ya maklum lah ketika adik saya di posisi dulu sempat anak-anak metropolitan lah ya, dimanja dengan zaman, begitu dia tersentuh dengan tasawuf ya, langsung aduh ini kayaknya lagui dunia ini membuat kita lupa ya, ekstrim dia ingin merubah dirinya itu sampai ekstrim pakai lakban. Tapi saya lihat dengan pakai lakban itu efektif banget, efektif. Dia ngomong kita kagak denger, kalaupun misalnya ada kata-kata yang tidak baik pun malaikat kan nggak kepo, lo ngomong apaan, malaikat mah hanya mengaminkan yang sudah menjadi lafaz kan gitu. Udah kan kalau kita suka latahan, udah beli lakban, nah, pakai jadi mulut apa lakban. Jadi kalau pas itu kan bisa, jadi nggak suaranya nggak jelas kan. Nah itu sekali, 2 kali, 3 kali belajar lama-lama terbiasa. Orang yang biasa latahan disuruh diem, ya disuruh ngomong yang bener, udah ya. Baik kalau dikagetin, itu keluarin macam-macam karena ala bisa karena biasa. Itu dicegahnya dengan lakban kan. Ya karena ini menjelang Ramadan. Kalau Ramadan biasanya emang udah pada kering mulutnya. Kalau Ramadan kan udah pada malas ngomong ya. Karena pada puasa kan. Nah, ngerinya kan begitu nanti habis habis buka, nyaring lagi kayak burung beo kan. Nah, itu 25 hari nih sebelum Ramadan tiba. Ayo yang suka mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, ya nggak sengaja, ya kalau udah terucap ya kedengeran bisa menyakiti orang, itu dilakban. Kan syukur-syukur sekarang alhamdulillah lagi zamannya corona, jadi pada pakai masker kan gitu. Ya nutupin pakai lakban juga nggak ketahuan, ya karena ditutupin juga dengan masker. Nah, ini latihan ala bisa karena biasa. Kemudian ya, kita lihat ya tidak hanya zikir tasbih ya, tapi di dalam surat An-Nur ayat ke-36 ke-37 itu kan memang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ya, rijalun la tulhihimun tijarah. Ya, siang harinya ketika memang dia punya kewajiban untuk ma'isyah ya, mencari nafkah, silahkan. Orang pagi hari kamu sudah punya energi positif kok, ya, semangat kamu, kompetisi kamu, optimis kamu,
kamu habiskan di siang hari untuk mencari nafkah, silahkan. Ya, karena nanti di sela-sela kamu mencari nafkah dari mulai ba'da subuh sampai asar, Allah cuman menyuruh kamu ngecas sedikit kok di waktu zuhur. Ya, sholat zuhur itu nggak lama. Yang penting energi itu sudah kamu siapkan di pagi hari dan juga nanti menyempurnakan ya di sore hari. Apalagi tidak hanya tasbih tapi ya iqamis shalah, ya menunaikan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, ya juga ya zikrullah, ya zikir kepada Allah. Ini kan kalau berzikir tasbih yaitu memuji Allah. Kalau berzikir dengan kalamnya Allah berarti kan zikir Al-Qur'an. Kalau berzikir dengan nama-nama Allah berarti kan zikir Asmaul Husna. Nah, ini dijadikan karakter. Apalagi alhamdulillah kalau zaman sekarang kan Asmaul Husna, Al-Qur'an udah semudah kita menggerakkan telunjuk kan. Nah, jadi handphone kita mau ngaji bareng siapapun ya itu udah tinggal pencet-pencet doang, termasuk Asmaul Husna. Saya bersyukur sekarang ada versi Asmaul Husna yang nyaman di hati, yang nadanya juga cocok lah buat kita para ibu-ibu. Sedangkan kan zaman dulu ya Asmaul Husna redaksinya redaksi yang cepet gitu. Wah, nafas kita sebagai seorang ibu-ibu nggak pas deh. Apalagi sambil nyapu, sambil nyuci, baca Asmaul Husna yang versi dulu, ngos-ngosan kita. Nah, dulu kan versinya Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Wah, itu kalau kita sambil nyapu sambil ngepel bisa ngos-ngosan. Tapi kan kalau sekarang kita buka Asmaul Husna dengan nada yang perempuan banget deh. Nah, itu sambil nyapu, sambil ngegendong, sambil bersih-bersih, sambil masak juga enak. Kan? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Itu udah enak. Artinya sekarang mah, aduh, gak ada alasan kita tidak membiasakan rumah kita dengan lantunan dzikir tasbih, ya dzikir nama-nama Allah dengan Asmaul Husna, dzikir Al-Qur'an, ya karena semua fasilitas teknologi udah didekatkan dan dimudahkan. Ya, tujuannya agar terdengar. Ya, tapi kan yang ngaji bukan kita, yang ngaji kaset, ya, yang ngaji YouTube, no problem. Kalau kita sering telinga itu mendengar lafaz-lafaz tadi, nanti lama-lama kita akan akrab dengan lafaz-lafaz itu. Ya kayak kita sering dengar bacaan Al-Fatihah dari kecil, nggak usah kita ngapalin surat Al-Fatihah, udah hafal sendiri. Ya karena di setiap maghrib, isya, subuh, masjid yang menjadi imam surat Al-Fatihahnya jaharkan kan, dikencengkan. Akhirnya banyak anak-anak kecil yang nggak perlu latihan membaca surat Al-Fatihah karena apa? Udah kebiasaan dengar. Nah, kita juga begitu. Nah, karena ada juga ibu-ibu yang ustazah kan kalau YouTube yang baca berarti kan kita nggak ada pahalanya karena kita bukan baca, orang YouTube-nya yang ngaji, ya kita yang lagi nyapu, babnya kan kita bukan tilawah. Kalau tilawah memang kita yang baca, tapi kan babnya kita tasmi', mendengar. Ya karena apa? Kita bisa lancar atau tidak lancar ayat-ayat Al-Qur'an, tergantung sering atau tidak seringnya telinga kita mendengar. Ya, jadi dibuat mudah lah, jangan dipersulit, jangan karena tujuan kita bukan kita membaca. Ya kalau kita membaca ya kita memang ada adab-adabnya, tapi kita membiasakan telinga anak-anak kita ya itu mendengar ayat Al-Qur'an. Karena saya punya anak yang nomor 2 itu dari kecil,
Dia nggak mau ngaji sama saya. Ya bilangnya apa? Umi guruku. Apa Umi guru? Umi itu ibuku, bukan guruku. Ya Allah, nih anak yang nggak mau belajar sama saya. Tapi yang si kakaknya ya mau belajar ngaji ya sama saya. Karena kan kita kepingin buta huruf itu pas diselesaikan oleh ibunya. Udah setiap saya ngajar si kakaknya, udah saya terus dengan suara yang kenceng. Ya, setiap pagi ya walaupun animasinya itu gambar kartun tapi yang keluar adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Begitu dia sudah bisa baca Al-Qur'an, nah dia cuma bilang begini, Umi, aku kok kalau ngapal cepet ya? Kenapa? Karena aku udah sering banget denger emas ngafal. Nah, itu karena Allah bisa karena biasa. Nah, ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga nih ya dalam surat ini tambahan aja surat Al-Ahzab ya surat Al-Ahzab ya ayat 41, 43 ini tambahan aja. Ya bagaimana dalam surat Al-Ahzab Allah malah menyuruh ayo para perempuan-perempuan nih ya para wanita-wanita ketika di rumah bacaan-bacaan apa sih yang kamu lantunkan? Nah, itu ya, biar mumpung ketemu ya surat yang berkaitan dengan zikir yang dibaca ya di rumah. Nah, kalau surat Al-Ahzab surat 33 itu sampai Allah menyebutkan sebentar di ayat yang ke mana sih? Oh, kok di ayat yang ya di ayat yang ke-34-nya. Ya, bukan 41 43 jadi saya mau nyoba yang di ayat ke-34 itu wadkurna ma yutsla fi buyutikunna. Hendaklah kalian para wanita-wanita ini ayo bagaimana rumah-rumah kalian juga banyak dilafazkan oleh kalian zikir ayatillah ayat-ayat Allah wal hikmah dan juga hikmah ya pelajaran terhadap ya hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sekedar tambahan aja. Artinya hal yang sederhana yang bisa kita lakukan ya untuk di rumah kita ya kalimat tasbih kan nggak sulit baik di saat sesuatu yang mengagumkan atau sesuatu yang tidak mengagumkan kalimat tasbih kita bisa biasakan. Kemudian juga lantunan Asmaul Husna itu pakai YouTube ya kita bisa cari suara-suara yang enak lah suara-suara yang indah gitu agar kita pun ikut meresapinya karena 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala akan asing di telinga kita kalau kita tidak terbiasa mendengarnya. Nggak lama kok Asmaul Husna itu paling cuma 5 menit ya 99 dengan nada yang slow tadi ya itu paling cuma 5 menit ya ketika kita biasa mendengar walaupun sih judulnya nanti kita hafal kalau bareng-bareng sama YouTube ya begitu nggak bareng sama YouTube udah mulai lupa deh tuh yang ngelanjutin Asmaul Husna ya minimal Allah tidak mengkomplain kita ya karena kita mengenal semua nama-nama Allah ya. Jangan cuma mengenal Allah hanya dengan nama Allah aja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kok doa cuma ya Allah doang? Bukan Kak, boleh. Emang kamu nggak kenal. Allah kan punya nama yang lain. Pada saat kamu minta ampun, ada loh nama Allah yang maha mengampuni. Ya Ghafar, ya Ghafur. Kan begitu. Pada saat kamu butuh kasih sayang, jangan cuma ya Allah sayangilah aku, ya Allah tolongin aku, ya Allah. Nggak cuma ya Allah aja, Allah punya sifat yang maha pengasih lagi maha penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ketika kamu kepingin dapat rezeki, jangan cuma ya Allah berikan aku rezeki lah ya Allah, ya Allah. Allah punya nama untuk zat yang maha pemberi rezeki, maha pembuka, ya Razak, ya Fatah, ya Ghani, ya Mugni. Ini semua akan kita lantunkan ketika memang kita mengenal nama-nama Allah. Ini
salah satu dari tips ya kita menjadikan rumah yang bercahaya, yaitu lisan-lisan kita terbiasa untuk membaca ayat-ayat nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kembali ke surat An-Nur. Nah, di ayat 41 sampai ayat yang ke-46, Allah meminta lagi, zikir itu enggak hanya dengan lisan. Zikir itu juga dengan pikiran, berpikir. Ya, zikirnya adalah kalimat yang baik, berpikirnya juga terhadap kebaikan-kebaikan ayat-ayat Allah, ya tadabur, mengambil pelajaran dari ayat-ayat kauniyah, karena Allah punya 2 ayat kauliyah yang terucap, yang tertulis itulah Al-Quran, ayat-ayat kauniyah yang tercipta itulah alam semesta. Jadi zikir itu bisa dengan menyebut nama Allah atau otak kita berpikir dengan penciptaan alam semesta. Ya, sebab di dalam surat An-Nur ayat 41 sampai 46 Allah yang menyuruh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kenapa kamu disuruh bertasbih kepada Allah? Ya, sebab alam taro annallaha yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fis samawati wal ard. Karena enggak cuman kamu yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat, burung-burung juga bertasbih. Tuh lihat, langit juga bertasbih, bumi juga bertasbih, gerakan awan itu bertasbih. Ya, sampai nanti menurunkan hujan, menurunkan butiran es, ya itu semua bertasbih. Jangan cuman kamu berpikir manusia yang hanya bertasbih. Malulah, manusia punya akal, manusia ya punya hati, kok malah kalah ya sama makhluk yang lain. Ya, kalau manusia itu waras, dia akan selalu bertasbih kepada Allah seperti binatang-binatang, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah menyuruh kita nih, perhatikan ya semua yang ada di langit dan di bumi. Berarti teman-teman, ayat-ayat Al-Qur'an ada kalanya menyuruh kita dalam lihat ayat-ayat kauniyah ya, itu menggunakan kata an-nadhar, ya, undur, falyandur, ya, lihat. Kalau ayat-ayat menggunakan kata an-nadhar, berarti ayat-ayat itu menyuruh kita pakai mata, ya, pakai telinga, pakai panca indera, karena mata itu, telinga itu adalah jendela pengetahuan. Mata kita, telinga kita harus kita perhatikan bagaimanakah keteraturan alam ini, semuanya karena ada yang mengatur. Dan ketika kita mengamati semua itu, kita akan siap bertanggung jawab. Ya, karena dalam ilmu tasawuf itu, ilmu falsafat itu, untuk membuktikan adanya Tuhan, teis ya, adanya Tuhan itu dengan melihat bagaimana wujud alam ini ada, pasti ada yang mengadakan. Keteraturan alam ini pasti ada yang maha mengatur. Ya, dan semua bisa dilihat, bisa difikirkan dengan logika, dengan kita melihat keteraturan alam semesta. Ya, ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pakai an-nazar, pakai lihat. Namun ada kalanya Allah menyuruh kita gak cuma nazar, gak cuma lihat, tapi at-tafakkur. Kalau tafakkur gak cuma lihat, dari lihat sebagai jendela diamati. Nanti ya diamati, direnungkan dengan akal, nyemplung nih turun ke dalam hati dengan renungan hati. Jadi kalau at-tafakkur, ya tafakkur alam, memikirkan alam, berarti apa yang dia lihat itu akan diolah oleh otaknya, diolah oleh hatinya, dan dia akan menemukan petunjuk, ya, al-iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di dalam surat An-Nur ayat ke-46, Allah yang menyuruh, kalau kamu sudah melihat semua itu, laqad anzalna ayatim mubayyinat,
kamu akan melihat bukti-bukti semua kekuasaan Allah. Wallahu yahdi may yasha. Semua itu adalah bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ila siratim mustaqim, yang menuju jalan yang lurus kan gitu. Ya. Sebentar. Nah, berikutnya Allah juga menginginkan kamu udah punya karakter nih. Zikir kamu dengan lisan, pikiran kamu dengan otak, hati kamu dengan merenungkan. Nah, yang berikutnya, ayo kamu jangan seperti orang munafik. Jadi kemunafikan itu harus jauh-jauh dari rumah kita. Memang kayak apa sih orang munafik? Karakter yang diingatkan oleh Allah dalam surat An-Nur agar tidak menjadi karakter di dalam rumah-rumah kita. Yaitu di ayat yang ke-47-nya. Jadi 46 ketika Allah sudah menyuruh kita untuk berpikir, orang-orang beriman akan mengambil pelajaran. Tapi bagaimana dengan orang-orang kafir? Wa yaqulu amanna billahi wa birrasuli wa ata'na tsumma yatawalla fariqum minhum. Tapi kalau orang-orang munafik, bukannya mereka akhirnya berpikir tentang adanya Allah, pertanggungjawaban iman, ya, tapi ya mereka kembali kepada kemunafikan. Bukti kalau mereka disebut sebagai orang munafik ya di dalam ayat ini, itu yaitu mereka enggan terhadap kebenaran, enggan terhadap perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, karena mereka di ayat ke-50 itu ya karena mereka memang memiliki hati ya yang sudah berpenyakitan, yang sudah busuk hatinya. Nah, saya untuk menambah wawasan kepada teman-teman agar naudzubillah min dzalik, jangan sampai deh jauh-jauh rumah kita ya kayak orang munafik. Nah, itu misalnya dalam surat An-Nisa nih, ayat 142 sampai 143. Kan tadi Allah menyuruh kita sholat agar rumah kita bercahaya. Ternyata orang munafik juga sholat. Terus kayak apa sholatnya orang munafik sama sholatnya kita? Harus beda. Nah, tadi kan Allah juga menyuruh kita untuk dzikir. Ternyata apa? Orang munafik juga dzikir. Terus gimana bedain antara zikirnya kita sama zikirnya orang munafik? Kan kita nggak mau kita sholat, kita zikir, tapi ternyata sholat dan zikir kita dianggap kayak orang munafik. Nah, surat An-Nisa ayat 142 sampai 143 ini yang menjadi perbedaan antara sholatnya orang munafik dengan sholatnya kita, zikirnya orang munafik dengan zikirnya kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan ya di ayat 142 itu ya, yaitu orang-orang munafik ya bukannya mereka enggak sholat, mereka sholat. Tapi bagaimana sholatnya? Ya, idza qamu ila sholah. Kalau mereka menunaikan sholat, dipanggil untuk menunaikan sholat, qamu kusala. Sholatnya males. Jadi tahu-taunya udah azan maghrib. Ya Allah, perasaan baru belonjor sebentar, udah maghrib aja. Ya Allah, lagi asik-asik, ini belum selesai tontonannya, udah maghrib aja. Yang lagi tidur asik-asik, tahu-taunya ya Allah udah azan subuh. Cepet amat sih, baru kayaknya ya baru mau pulas kok udah azan subuh aja. Nah, kalau orang munafik itu, mereka sholat, tapi ketika mereka berangkat, bangkit untuk sholat, terus kamu kusala, males banget. Nah, ini beban berat yang mereka rasakan ketika mereka dipanggil untuk sholat. Nah, kita nggak mau. Ya, kita kepingin sholat kita adalah sholat yang bercahaya. Karena sholat ini tidak hanya menjadi cahaya buat kita di dunia dan memberikan keuntungan buat kita di dunia, dengan sholat kita pun juga akan memberikan keuntungan nanti di akhirat. Nah, itu kalau ingin memotivasi bahwa sholat kita ini nggak membuat kita rugi ya, kita bisa lihat 2 ayat deh. Misalnya pertama ya surat Fatir ya, surat 35.
Ya, teman-teman yang punya bisnis, ya, teman-teman yang punya punya gawe, ya, biar gawenya ini sukses, ya, gawenya ini menguntungkan, tidak pernah rugi. Salah satu agar kita mendapatkan keuntungan yang tidak pernah merugi, salah satunya apa? Dengan sholat. Itu surat Fatir, surat 35 ayat yang ke-31. Bentar. Saya buka surat Sabar. Ya, surat Fatir, surat 35 di ayat ke-30. Dari mulai 29 sampai 30. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah. Mereka yang membaca ayat-ayat Al-Qur'an, wa aqamus shalah, dan menunaikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan yang suka berinfak di waktu lapang, diam-diam maupun di waktu terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, ya, tijaratan lan tabur. Dia akan diberikan jaminan oleh Allah, bisnisnya tidak pernah merugi. Tuh yang bisnismen, bisniswoman, kalau kepengen bisnisnya nggak rugi, sholatnya semangat. Ya, karena sholat ini salah satu pintu menyebabkan bisnis kita akan melimpah ruah keuntungan dan tidak merugi. Liwafiyahum ujurahum. Allah akan penuhi semua pahalanya. Wa yazidahum min fadlih. Allah akan tambahkan keutamaan-keutamaannya. Ya, jadi makin dia mendirikan sholat, makin terbuka itu pintu-pintu rezeki. Ya, makin dia bersedekah, makin terbuka itu keran-keran rezeki. Nggak akan Allah biarkan merugi. Nah, jadi sampai Allah memotivasi kayak begitu. Kamu jangan malas. Karena orang munafik itu yang sholatnya malas. Kenapa kamu nggak malas? Secara keuntungan duniawi, Allah nggak akan ingkar janji. Allah nggak bohong kok. Rasul juga nggak bohong kok, itu janji Allah. Nah, itu di dunia. Di akhirat juga begitu. Kita kenapa diajarkan oleh para ulama kan, kalau sholat berlama-lama sujud mencium bumi. Dan sujudnya juga harus benar, bukan yang ditempelin itu jidat, ubun-ubun ya. Tapi yang ditempelin kan harusnya ini jidat ya, biar kena wajah mencium bumi. Sebab kalau kita tidak sujud secara benar di waktu sholat, berarti bumi nggak mencium nafas-nafas kita, ngeri. Nanti di akhirat ketika di padang mahsyar, bumi nggak mau diinjek oleh kaki orang tersebut. Enak aja lo mau nginjek-nginjek kaki, ya, mau nginjek gue gitu kan. Enggak. Dulu waktu di dunia, nih sekarang nih, kenapa bumi diam aja diinjek-injek sama kita? Ya karena Allah yang sudah menyebutkan kamu itu sebagai khalifah di muka bumi. Jadi bumi kagak bakalan berontak ya kita injek-injek. Tapi nanti view bumi asli yaitu padang mahsyar belum tentu mau diinjak oleh kaki-kaki manusia yang tidak pernah mencium bumi. Yang tidak pernah bumi itu mengenali aroma nafasnya. Terus diapain dong? Pada saat dibangkitkan, mereka tidak diberikan kesempatan berjalan dengan istimewa, berjalan dengan mulia, dengan kaki-kaki mereka, ogah deh. Ya, mereka justru akan dibangkitkan dan berjalan tersungkur dengan wajah-wajah mereka. Ya, jadi terbalikin sama bumi, akhirnya berjalannya pakai muka. Nih, cium bumi. Dulu lo di dunia kagak mau nyium bumi. Nih sekarang ya di akhirat suruh cium bumi. Nah, kalau jalannya pakai muka, sedangkan di sana dekat dengan api neraka, otomatis rusak ini panca indera. Dia buta, dia tuli, dia bisu karena keseret. Dan itu Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, surat 17. Jadi ayat yang ke berapa ya? Surat 17. Ya, mereka yang tidak mau sujud kepada Allah nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wajah tersungkur. Jadi jalan tuh diseret dengan mukanya. Surat Al-Isra surat 17, saya lupa ayat 97. Ya, nanti mereka wa nasyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim. Mereka akan dibangkitkan
berjalan tersungkur, diseret dengan wajah-wajah mereka yang akhirnya buta, bisu, dan tuli. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, berarti kita jangan seperti orang-orang munafik. Ya, yang sholat tapi sholatnya males, yang zikir sedikit. Kita sih alhamdulillah nggak sedikit sih Bu, tapi kita nyari zikir yang modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya kan boleh, ya nggak apa-apa. Ya, kan kita bukan hitung-hitungan sama Allah, tapi Allah yang memang memberikan perhitungan yang unlimited, yang tanpa batas. Jadi kita pakai zikir yang Allah berikan balasan tak terhingga, nggak masalah. Ini nggak termasuk seperti orang munafik. Contoh kan kita pernah dengar zikir maksurat kan, zikir pagi, subhanallah bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ini luar biasa, zikir yang dahsyat, minimalis, ekonomis, sebentar tapi dahsyat pahalanya. Itu asbabul wurudnya kan ketika istrinya Rasulullah, di saat Rasulullah bergiliran di malamnya di rumah dia ya, Juwairiyah, dari mulai malam, subuh, sampai Rasul pulang duha, gak bergerak dia di atas sajadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala berjam-jam. Begitu Rasul pulang, Rasul bukan memuji, Masya Allah, istri saya kuat banget zikirnya, Masya Allah, solihah banget. Enggak. Ya, apa kata Rasulullah kepada istri Rasul ini? Maukah engkau aku tunjukkan 4 kalimat, kamu baca 3 kali, pahalanya sama dengan kamu duduk berjam-jam tadi. Bayangin duduk berjam-jam, kalau dari jam 2 ya sampai jam 7 aja kan udah 5 jam. Sama pahalanya. Yaitu apa? Bacalah subhanallah bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Enggak ada semenit dibaca 3 kali, pahalanya sama berjam-jam. Nah, kalau kita pilih zikir-zikir yang kayak begini, bukan berarti kok kayak orang munafik sih, zikirnya hitung-hitungan. Ini bukan hitung-hitungan. Allah yang Al-Hasib, Allah yang maha berhitung, dan Allah kasih 3 kali dibaca. Ya, itu nilainya sama dengan sekian jam. Ya, kamu duduk, itu mah Allah. Atau zikir yang membuat malaikat aja udah bingung nulis berapa pahalanya. Ya, orang ada yang bertasbih 100 kali, 1000 kali, 3000 kali, malaikat menghitung. Ngaku 1000 kali, orang tadi 10 melengos ya, nggak nyadar, berarti kan bukan 1000, cuma 990 ya kali kamu baca, yang 10 kamu nggak nyadar, ngantuk kan begitu. Malaikat mah nggak bakalan salah hitung. Nah, ada satu doa yang malaikat itu nggak bisa ngitung berapa ini pahalanya. Dan itu ya zikirnya sering kita dengar, ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Itu sederhana. Ya, ketika Rasul mendapatkan wahyu kalau malaikat yang akan mencatat zikir ini, karena zikir ini awal bukan dari Rasul, itu lafaz seorang sahabat yang membaca, ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhik wa'adhimi sultanik. Malaikat ngadu kepada Allah, Rasul dapat bocoran. Bingung malaikat, ya Allah ini gimana cara nulis pahalanya? Kenapa? Karena dia baca alhamdulillah bukan 1000 kali, 2000 kali, 100.000 kali, 1.000.000 kali. Baca alhamdulillah seberapa banyak? Kama yambagi li jalali wajhik. Alhamdulillah semulia wajahmu, seluas kerajaan. Nah, berapa yang bisa menghitung luasnya kerajaan Allah panjang kali lebar? Kalau ya sekedar berdimensi ya panjang kali lebar. Nah, ini gak ada yang bisa menghitung sampai kata Allah, tulislah seperti apa yang dia tulis. Karena hanya aku yang paling pantas untuk membayarnya, membalasnya. Nah, ini kalau kita cari-cari yang model ekonomis kayak begitu, ya tidak termasuk orang-orang munafik. Dan sekali lagi, tadi kan di surat An-Nur, dari mulai awal ayat kan menyuruh kita jangan ada dusta, sama.
Ya, ciri orang munafik juga begitu. Ya, suka omdo, suka ngomong doang, suka PHP, ya pemberi harapan palsu. Nah, ini kita nggak seperti itu. Kalau kita sudah bilang iya, insya Allah saya lakukan. Iya, nanti mama belikan. Memang kita sudah mengagendakan, kita sudah menganggarkan. Jangan yang penting anaknya diem aja deh. Wah, itu ciri orang munafik. Ya karena di ayat ke-53 nah, itu diingatkan lagi sama Allah dalam surat An-Nur, jangan sembarangan suka sumpah-sumpah, suka nazar-zazar, suka janji pakai wallahi, besok datang ya acara tasyakuran. Ya, saya datang insya Allah. Insya Allah bener gak? Karena ini masalahnya saya harus pesan dari jauh-jauh hari. Iya, insya Allah saya datang. Tapi bener nih datang. Wallahi saya datang. Sumpah saya datang. Swear saya datang. Nah, kan orang yang dijanjikan, wah dia mah udah bener-bener mengagendakan. Azan. Bu Ica, saya mute sebentar ya. Halo. Ya, Ustazah. Oh, saya pikir saya nge-lag, kagak ada yang dengar. Oke. Izin lanjutan ya, Bu Ica ya. Silakan Ibu. Ya. Nah, di ayat ke-53, cahaya yang harus dimiliki karakter bagi penghuni surga, jangan suka PHP, ya, obral janji, pakai sumpah lagi. Aduh, ngeri. Wallahi saya datang. Pas hari H kesleo. Ya jatuh. Kan bisa jadi, aduh, ya manusia bisa berencana, Allah yang menentukan. Ini udah siap-siap tapi tadi kepleset, yang jadinya nggak bisa datang. Maaf ya. Teman kita mah bisa jadi langsung memaafkan. Ya Allah, nggak apa-apa, udah sampai niatnya. Udah nanti makanannya digojekin deh. Di Ongkoy mana Gojek ya? Dikirimin deh gitu kan. Nah, karena udah serius pengen datang. Kamu janji-janji sama manusia pakai sumpah wallahi, pakai bilang sumpah, pakai bilang demi Allah, pakai bilang swear. Nah, kalau anak muda kan gitu swear gitu. Nggak cukup kamu cuma minta maaf. Nah, janji kamu dengan manusia kalau dengan sumpah ayat yang ke-53 jika tidak ditunaikan harus bayar kafarat sumpah. Harus bayar kafaratnya, dendanya. Nah, berapa itu dendanya di ayat yang surat lain ya. Kalau di An-Nur ayat ke-53 ini kan Allah hanya menginginkan larangan. Yang kamu
Jangan sampai wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Kamu suka bersumpah-sumpah sih demi Allah. Kalau nanti ada perintah perang, saya akan perang demi Allah. Kalau nanti kamu menyuruh kami begini, kami akan begini. Rasulullah senang. Wah, dia pakai sumpah-sumpah. Atau ma'ruf, kalau memang kamu bisa laksanakan, kalau nggak bisa udah dimaafkan. Nah, surat yang lain dalam surat Al-Maidah ayat 89 itu ada denda sumpah. Jadi kalau teman-teman lihat lagi surat Al-Maidah 89 itu berapa denda sumpah? Satu pelanggaran satu denda ya, bukan berarti kayak Al-Fatihah. Saya dulu pernah janji sama anak pertama, pernah janji sama anak kedua, pernah janji sama teman, pernah janji sama suami. Ya Allah, banyak banget nih janji-janji pakai sumpah yang tidak ditunaikan. Udahlah bismillah, satu kali bayar kafarat, nggak boleh. Kafaratnya satu kali janji sumpah dibayar dengan satu kafarat. Ayat yang kafaratnya diminta oleh Allah pertama kan mereka it'amu asyarati masakin, memberi makan atau memberi pakaian pilihan, boleh makan, boleh pakaian, berapa? 10 orang miskin. Ya, kalau tidak memerdekakan budak, udah nggak ada budak. Ya, kalau tidak lagi famalam yajid fasiyamu salatati ayyam mutatabi'ain, ditambahkan dengan mutatabi'ain. Puasa 3 hari berturut-turut. Nah, ini hati-hati bagi orang yang suka janji-janji pakai sumpah. Nah, nazar ya, itu jika tidak ditunaikan. Nah, ayat yang ke-55 sampai 57, Allah menyuruh, ayo kamu dalam surat An-Nur nggak hanya diminta untuk soleh secara pribadi, kamu harus muslih, harus berbuat baik dengan orang lain. Caranya apa? Kamu harus punya produktivitas dan kamu harus punya kinerja ya yang bisa memberikan kebaikan. Itu dimulai ayat yang ke-55, karena wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus sholihat. Ya, Allah akan menjanjikan orang yang beriman dan yang beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ard. Dia akan jadi khalifah di muka bumi. Yang akan mengelola bumi ini mereka yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, produktif, bukan yang males, bukan yang nggak punya visi dan misi, enggak. Ya, bumi ini hanya dikelola menjadi baik, diberikan oleh Allah kepada siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Dan nggak hanya itu, beriman dan beramal solehnya, kalau pakai surat At-Taubah ya, harus bermitra sama laki-laki dan perempuan. Bermitra, ya jangan kayak orang-orang feminisme ya, bersaing. Kita mah nggak bersaing, kita bermitra ya, tim solid yang saling ta'awun, tolong menolong ya, karena nanti dalam bermitra ini yang akan dilahirkan adalah budaya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan ya, bukan ada yang berbuat baik malah di prasangka, hati-hati nanti riak loh, hati-hati ya, somse nih ya. Enggak, ketika kita melihat teman kita berlomba-lomba dalam kebaikan, wah ini mereka akan dimotivasi, akan jadikan teladan, bukan orang yang lagi berbuat baik malah dirusak ya perasaannya, disuzonin, sombong nih mentang-mentang nih hati-hati teriak, itu enggak seperti itu. Nah, terakhir ya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala ditutup surat An-Nur ini, ya kamu harus membuktikan cinta kamu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Rasulullah itu tidak hanya manusia biasa, dia adalah rasul. Ya la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'd. Enggak sama kita memanggil Rasul dengan panggilan dengan teman-teman yang lain. Nah, adabnya kan ketika memanggil Rasul dengan bersalawat. Itu bersalawat, dan luar biasa memang salawat itu yang dari Rasul ya, secara redaksi cuma salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Tapi bukan berarti salawat-salawat yang lain nggak boleh. Kenapa? Karena dalam keutamaan salawat itu Rasulullah menyuruh. Ada nggak ya saya share di sini keutamaan salawat itu? Oh, nggak ada ya. Ya itu jadi cuma contoh-contoh aja. Ada keutamaan salawat ya, itu satu file tuh keutamaan salawat. Rasulullah sampai menyuruh kepada para sahabat, fa'ahsinus sholatan. Kamu kalau bersalawat itu kepadaku, salawat yang fa'ahsinu, yang terbaik. Karena kamu tidak pernah tahu salawat yang mana yang kamu lantunkan itu disukai dan disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena hadis itu, akhirnya para ulama berlomba-lomba bagaimana mereka membuat syair puji-pujian kepada Rasulullah SAW. Jadi memang yang sunnah itu hanya salawat Ibrahimiyah yang ketika kita sholat. Tapi salawat-salawat yang lain itu semua adalah karya para ulama untuk berlomba-lomba mencintai Rasulullah SAW. Karena memang Rasul menyuruh fa'asinu. Nah, misalnya kayak mengantarkan ya salawat kepada Rasul itu untuk mencintai seakan-akan Rasul bersama dengan kita. Ini kan yang bimbo ya. Nah, itu ya tidak sekadar Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, enggak cuma itu, tapi ketika kita mengantarkan emosional kita seperti yang dilantunkan oleh bimbo bahwa ketika kita bersalawat itu ya bahwa terasa di kau di sini, kita kan jadi punya rasa emosional, ya Allah, ya kita bersalawat ya berasa kalau Rasulullah SAW itu ya berada di sekitar kita, ya kita tidak mampu membalas cintanya. Ini kan menghadirkan emosional, jangan dilihat emang ada dalilnya, emang ada hadisnya, memang ini nggak ada dalilnya, bimbo ya orang Indonesia yang bikin. Nah, tapi lantunnya yang dia buat ini untuk menghadirkan emosional kita, kecintaan kita kepada Rasulullah. Atau yang teman-teman pernah tahu syairnya Hijaz ya. Nah, ini juga kalau pas kita lagi merenungkan, baca buku tentang Rasulullah, itu dengan lirik lagu ini berasa banget ya Allah, kita kayak ikut berada di dalam kecamuk perang Badar, kelaparan Rasulullah SAW. Itu karena membaca sirah Nabi itu seakan-akan tuh kita lagi bersama dengan Rasulullah. Itu kan syair itu, Rasulullah dalam mengenangmu kami susuri gambaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Nah, ini kan saya sendiri kalau diiringi dengan lagu itu, kita baca tentang sirah Rasul, itu seperti ada aura ya, kita menembus rasa seperti para sahabat dulu bersama dengan Rasulullah SAW. Atau yang buatan orang Indonesia kan, ini syair Rohatil Atyar. Nah, ini untuk sekilas kita mengetahui sejarah singkat ya tentang Nabi Muhammad SAW dari syair yang Rohatil Atyar tashdu filayalil maulidi. Itu benar-benar kita dimudahkan untuk mengenal Rasulullah. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Itu kan ya, dan ini bukan sebuah salawat yang dari Rasul, karena ini hanya disebutkan inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Jadi ketika kita melantunkan salawat ya dengan dihadirkan emosional seperti ini, lebih berasa ya ketika kita mengucapkan salawat-salawat yang ada. Tambah lagi, kenapa ada lomba-lomba semua para ulama membaca dan menciptakan syair-syair? Karena ini semua ada sejarahnya. Ya, yaitu ketika Salahuddin Al-Ayyubi sebagai khalifah pada saat itu memang menginstruksikan, ayo buat syair
yang dengan syair itu akan menghadirkan semangat perjuangan atas lelahnya umat Islam melawan tentara salib. Udah berlomba-lomba semua ulama utara, selatan, timur, barat. Dan yang menjadi pemenang adalah Maulid Al-Barzanji yang sering dibaca sama orang Indonesia. Itu jadi pemenang. Kenapa? Karena begitu dia jadi pemenang, itu dibaca pertama kali ketika di musim haji tahun 579 Hijriah. Dan ini membakar semangat. Ya, bukan mereka lupa sama Al-Quran, enggak. Bukan lupa sama hadis, enggak. Kita kan manusia biasa yang adanya perlu relung, disentuh seninya kita. Dan itulah akhirnya menjadikan semangat ya dalam berlomba-lomba dalam syair. Ya kayak salah satu kutipannya itu kan syair Al-Barzanji. Dibayangin aja di padang Arafah, kumpul semua orang, dibacakan semangat kerinduan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Itu bergema, kan bisa membuat merinding. Ya hanya untuk menghadirkan semangat. Juga ulama kita pun Indonesia punya semangat yang sama untuk membuat syair-syair. Ya contohnya kayak syair Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini kapan dibaca? Itu ketika memang awal mulanya populer di zaman Ja'far As-Shadiq waktu digulingkan oleh orang-orang Syiah. Tapi di Indonesia itu populer dipakai oleh para ulama ketika tragedi PKI. Ya karena ketika membaca syair ini mereka ada semangat ya bahwa mereka hanya berharap wasjidil zalimin bidzalimin. Ya Allah udah deh sibukkanlah orang zalim dengan sesama orang zalim dan selamatkanlah kami dari kezaliman mereka dalam keadaan selamat. Ya ini salah satu dari salat Asqiyah. Terus kenapa? Ya nanti salawat yang salatullah salamullah itu juga karya orang Indonesia ya karena semua para ulama-ulama kita hanya ingin menjadikan salah satu cahaya dalam rumah tangga kita, dalam rumah kita adalah melantunkan nama-nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, depan aja. Terima kasih Bu Ustadzah. Ini ada pertanyaan sekarang lanjut dengan tanya jawab Ibu. Boleh. Ada pertanyaannya dari Ibu Salsa. Izin bertanya Ustadzah. Yang pertama, jikalau mau meminta kesembuhan dari sakit buat diri kita sendiri atau buat orang lain, itu apa nama Allah yang di Asmaul Husna, Ustadzah? Kedua, jikalau dalam menjalankan sholat tapi susah untuk berkonsentrasi, itu apa juga termasuk ciri-ciri orang munafik? Terima kasih Ustadzah. Ya, yang pertama, ketika kita sakit, yang kita inginkan apa? Satu, sembuh. Ketika kita ingin disembuhkan oleh Allah, Rasul pun sudah mengajarkan menggunakan nama Allah, Ya Syafi, Ya Syafi, Allahumma Rabban Nas, idhabal ba'sa ishfi wa anta syafi. Nah itu bacanya Ya Syafi, duhai yang menyembuhkan, tolong ya sembuhkanlah aku. Nah kalau dia kepinginnya sembuh. Tapi ada juga nggak sekedar kepengen sembuh, tapi menjalani prosesnya kepengen sabar, biar mendapatkan rahmat. Ya udah berarti kita membacanya ya sabar, ya sekaligus misalnya kita kepengen diampuni, ya sabar, ya ghafar, ya sabur. Nah itu kita minta sama Allah, ya Allah, duhai yang memberikan kesabaran, duhai yang memberikan ampunan. Memanggil-manggil Allah itu hanya untuk manggil dulu.
lantunan isi doanya kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, silakan pakai bahasa Indonesia. Karena zikir sama doa itu beda. Kalau zikir, dia harus dari Al-Quran atau dari hadis Nabi. Tapi kalau doa, itu no problem pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi tergantung isi doanya apa yang kita minta, panggil Allah yang sesuai dengan isi doa kita. Terus tadi yang kedua Pak, sholat gak khusyuk. Alhamdulillah, Allah mah baik. Menyebutkan ciri orang munafik, cuman males. Kalau ciri orang munafik kagak khusyuk, ya Allah, kita mah bisa jadi dari awal udah Allahu Akbar. Kita baca Al-Fatihah, terus akhirnya kan astagfirullahaladzim, lupa belum matiin kompor, kan begitu. Ya kalau ciri orang munafik suatu yang gak khusyuk, makin berat kita. Karena yang namanya akal kita, kesadaran kita, ya terkadang itu ingat ya ketika memang kita tidak memikirkan dunia. Kenapa? Waktu sholat kita banyak kepikiran yang terlupa, ya karena ketika waktu sholat kita kan nggak mikirin apa-apaan. Ya kita sholat ya begitu kita sholat, nggak mikirin apa-apa. Ya pada saat itulah baru, ya Allah, yang terkecil tadi, iya bener lupa tadi udah janji itu. Tapi kenapa kok di waktu sholat kita nggak inget? Ya karena waktu di luar sholat kok kita nggak inget. Karena waktu kita di luar sholat bersaing itu semua kepentingan dunia. Ya. Tapi ketika sholat nggak ada persaingan. Nah, jadi alhamdulillah Allah cuma menyebutkan ciri orang munafik yang sholatnya males, bukan yang sholatnya tidak khusyuk. Jadi belajarlah agar kita khusyuk, berarti kita belajar paling tidak memahami bacaan-bacaan yang kita baca. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Serli. Assalamualaikum Bu Ustazah, saya izin curhat. Saya masih sholat itu selain tidak bisa konsentrasi, juga saya merasa terburu. Saya berzikir pun seingatnya saja. Saya jadi merasa kalau saya adalah golongan orang yang munafik. Pertanyaan saya, dari mana saya harus mulai untuk memperbaiki diri? Terima kasih. Salah satu ciri calon penghuni surga, surat Ali Imran. Surat Ali Imran di ayat 135. Kan dari mulai ayat 133 ya sampai 135. Nah, ini khusus di ayat 135. Karena kalau ayat 133-nya ini ciri orang-orang yang diminta oleh Allah bersegera kepada ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya lebih luas dari langit-langit dan bumi. Siapa yang punya ciri-ciri akan masuk ke dalam surga? Di ayat 135. Nah, termasuk tadi siapa yang bertanya? Bu Wica? Mbak Serli. Mbak Serli. Nah, termasuk Mbak Serli ini insya Allah termasuk dari kriteria orang-orang yang ingin bersegera masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena di ayat 135, ciri-cirinya apa? Walladzina idza fa'alu fahisyatan. Ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, au dzalamu anfusahum, menzalimi diri sendiri, dzakarullah. Langsung ingat, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kan begitu. Nah, jadi ketika kita merasa, ya Allah, Ustazah dari tadi ngomongin sholat yang ciri orang munafik, sholatnya males, zikir orang munafik, zikir sedikit, ya Allah gue banget, ya Allah gue banget. Nah, ketika kita merasa gue banget dan ya Allah saya harus berubah. Nah, ini termasuk ciri-ciri orang-orang yang dipersiapkan oleh Allah bersegera masuk ke dalam surga. Ya, lalu gimana caranya? Nah, cara yang pertama yang diingatkan ayat ini kan dzakarullah. Ingat dulu, saya salah. Bersyukur. Ya kita seperti Mbak Serli merasa bersalah. Karena orang bisa memperbaiki kesalahan kalau dia merasa bersalah dulu. Karena ada juga di sebelah sana tuh, bukan di sini mah alim-alim semua dah. Nah, sebelah sana ada
Kalau udah ngomongin yang serem-serem, apa katanya? Ya Allah, gue nyesel ikut ngaji. Besok-besok kalau ngaji, materinya yang nyantai-nyantai ngapa sih? Hidup ini udah susah. Oh, ngasih materinya yang susah-susah, kan gitu kan. Oh, coba nggak ikut ngaji. Kenapa? Kan jadi nggak tahu. Kalau nggak tahu kan nggak dosa. Kan ada juga yang begitu. Ini gara-gara ikut ngaji jadi tahu deh. Padahal kan kalau nggak tahu nggak dosa. Kalau tipe-tipe komentar kayak begini malah ngeri. Nanti ditanya tuh sama malaikat, ngerasa nggak tahu nggak dosa. Padahal nanti akan di breakdown, nggak tahu, nggak nyari tahu, nggak mau tahu, sok tahu, pura-pura nggak tahu. Nah, alhamdulillah kita punya teman seperti Mbak Sherly, ya, dan bisa jadi ini mewakili perasaan kita semua. Ya Allah, saya salah banget. Ya Allah, kok gue banget sih? Gimana ya Allah? Nah, Allah menyuruh dzakarullah, ingat dulu, ya Allah saya salah. Kemudian wastaghfaru lidzunubihim. Lalu dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian berikutnya kan yaitu walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jangan dilanjutkan. Kalau udah tahu salah, berubahlah untuk sedikit demi sedikit. Itu kan ayatnya bilang begitu. Ya, sadar dulu, lalu istighfar, pasti Allah akan mengampuni. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Selanjutnya, ya, tidak meneruskan perbuatan dosa itu. Sedikit demi sedikit belajar. Nggak bisa sendirian, kudu bareng-bareng. Makanya sholat itu biar khusyuk. Jangan sendiri, sholatnya berjamaah. Kalau jadi makmum kurang khusyuk, jadi imam. Nah, jadi kalau mau belajar khusyuk, belajarlah untuk sholat jadi imam. Terutama di sholat-sholat jahar. Maghrib, isya, subuh. Nah, kalau di rumah perempuan semua ya, kecuali kalau ada suami kan. Nah, kalau di rumah perempuan semua, udah, aku mau jadi imam. Kenapa? Karena kalau jadi imam lebih khusyuk. Karena kan kadang perempuan begitu. Ya Allah, kalau zuhur asar boleh deh berlomba-lomba jadi imam. Tapi begitu maghrib, isya, subuh, pada lama-lama wudhunya. Kenapa? Aku belum wudhu, nanti aku masbuk. Nah, padahal bisa jadi belajar khusyuk itu ketika kita belajarlah sekali-kali menjadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ada selanjutnya Ibu, dan kenapa ya pas sholat saya tiba-tiba banyak pikiran yang datang. Tadi seperti yang jawabannya sudah saya sampaikan ya. Kalau kita di luar sholat kan kita lagi urusan dunia. Berarti bersaing semua urusan dunia. Ketika kita sholat kan kita melepas urusan dunia. Nah, ketika kita lepas urusan dunia yang di mata kita, yang di alam bawah sadar kita itu baru muncul. Oh iya tadi janji. Nah, itu karena di alam sadar. Kenapa tadi waktu sholat nggak keingetan ya? Kadang mata kamu ngelihat banyak dunia, pikiran kamu mikirin banyak dunia. Begitu. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Vina, Ibu. Izin bertanya Bu Ustadzah, sholawat yang diciptakan oleh ulama tadi boleh dibaca kapan? Bolehkah sambil bersenandung atau dalam doa? Karena ada pendapat yang mengatakan Rasulullah mengharamkan musik, dan apa hukumnya kita membaca sholawat rame-rame seperti di pengajian, seperti misalnya sholawat badar. Mohon penjelasannya lagi. Tadi saya miss waktu Ibu menjelaskan. Terima kasih. Ya sih, saya tadi nggak begitu tajam ya membahas masalah sholawat. Ya karena bicara tentang sejarah sholawat, hukum sholawat, nah itu perlu ada satu momen, satu kesempatan kita bedah. Namun beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini, hadis Rasulullah SAW yang melarang untuk musik perlu kita sikapi dengan bijak. Pertama apa? Pengharaman secara mutlak ketika ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan objek untuk musik. Itu nggak boleh.
Misalnya nih, gimana ya caranya biar bisa hafal ini surat Al-Fatihah atau surat apa? Ya udah, pakai ini aja, pakai lagu. Misalnya kayak Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini nggak boleh, haram. Ya, ilhad. Tapi kalau memahami terjemahannya boleh nggak pakai lagu? Ya nggak apa-apa kalau terjemahannya. Ya misalnya saya suka memberikan ilustrasi kepada anak saya tentang kiamat melalui surat Az-Zalzalah itu ilustrasi terjemahan bahasa Indonesia nggak apa-apa ya, nggak begitu kalau lafaz Al-Qur'annya yang dijadikan lagu. Nah, kayak surat Az-Zalzalah saya suka memberikan ilustrasi dengan lagu ya kayak idza zulzilatil ardu zilzalaha ya. Bila bumi diguncangkan dan isinya dimuntahkan. Nah, itu anak tuh lebih paham. Oh, itu maksudnya Az-Zalzalah ya. Ya. Tapi kalau akhirnya redaksi ayat Qur'annya yang dilakukan nggak boleh. Idza zulzilatil ardu zila itu nggak boleh. Nah, jadi yang haram ketika ayat-ayat Al-Quran dijadikan irama lagu yang tidak diajarkan oleh malaikat Jibril. Karena kita diminta oleh Allah membaca ayat-ayat Al-Quran persis seperti lagu-lagu irama-irama yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Ya, dengan 7 qiraat kan, ya, yang kita sering dengar. Selain itu, ya tidak masalah. Karena yang masih memperbolehkan, kalau yang tidak memperbolehkan ya itu pilihan masing-masing ya, karena untuk yang selain ayat Al-Quran itulah khilafiyah. Ada yang melarang sama sekali, ya itu silahkan boleh yang kamu pakai itu nggak apa-apa, tapi jangan langsung ekstrim ketika kita pilih yang melarang, yang mengharamkan, lalu kita ikut berkomentar terhadap pendapat orang yang masih memperbolehkan. Nah, ini nggak boleh karena tidak ada kesepakatan pengharamannya ya untuk selain ayat-ayat Al-Quran. Karena dulu Rasulullah juga begitu. Kenapa terjadi khilafiyah? Karena ketika Rasulullah menghadiri memasuki satu ruangan haflah ya, itu ada perempuan-perempuan Badui yang bernyanyi. Nah, Rasulullah langsung menutupi mukanya dengan sorbannya dan berjalan dengan cepat. Abu Bakar ngelihat seperti itu, berpikir ini tidak disukai sama Rasul. Lalu Abu Bakar mengambil tongkat dan mengusir para biduan-biduan wanita itu, ya, budak-budak itu. Apa kata Rasulullah? Jangan diusir. Wanita Ansar suka dengan irama, suka dengan syair. Tapi kenapa Rasulullah tadi menutup wajah dan berjalan buru-buru? Karena Rasulullah nggak mau nanti jadi teladan menikmati musik. Karena kalau setiap musik Rasulullah duduk sambil goyang-goyang kepala, sambil ngepel-ngepel tangan, kan jadi sunnah. Nah, Rasulullah memberikan pilihan. Yang tidak suka, it's okay, no problem. Yang suka, nggak masalah. Karena nanti dilihat dari kontennya. Kontennya bermanfaat atau tidak bermanfaat. Nah, jadi seperti itu, termasuk salawat. Dia bagi yang mengharamkan, kita nggak usah memperpanjang. Ya udah, bagi kamu mengharamkan, ya udah kamu nggak usah. Tapi bagi yang memperbolehkan, no problem. Yang penting yang memperbolehkan harus jelas. Ini bukan dari Rasul. Ya itu kalau ada salawat badar, ya emang ini bukan dari Rasul. Salawat itu yang dari Rasul cuma Ibrahimiyah. Sedangkan Tola'al badru alaina itu dari redaksi para sahabat menyambut Rasul. Selain itu semua mah hasil karya para ulama sejak Salahuddin Al-Ayyubi menginstruksikan kompetisi membuat syair. Begitu. Siapa tadi yang bertanya? Saya nggak kebaca, tulisannya kecil bener kalau di tempat saya. Vina. Ini kayaknya nambah lagi nih minnya nih. Siapa Bu Met? Mbak Vina. Oh Mbak Vina. Bu Vina. Oh Bu Vina. Jadi maksudnya Ibu, jadi salawat yang kayak salawat badar, salawat yang lain itu lebih pemompa semangat kali ya? Kalau yang ya,
Yang biasa Beda-beda itu setiap nanti hari Jumat Bu kita Met. baca itu salawat Durul Ibrahim gitu kali ya Bu ya. Mm-mm. Gitu maksudnya. Jadi beda-beda Bu Met. Karena kan kompetisi ya, semua orang kan berlomba-lomba. Jadi ada salawat yang dibuat oleh para ulama saat mereka bahagia juga ulanturnya dengan salawat. Itu dengan salawat as-sa'adah. Dibuat oleh At-Tahawi yang redaksi gini. Allahumma sholli wa sallim ala. Nah, itu. Sayyidina wa maulana Muhammad. Nah, jadi tujuannya agar ketika dalam momen-momen bahagia juga ada salawat. Nah, kalau salawat badar itu kan yang menciptakan ulama Indonesia, Kiai Haji, aduh saya lupa namanya ya, orang Jawa itu, untuk menggeser lagu PKI tahun 65 apa lagunya? Genjer-genjer. Itu bersama dengan Habib Ali Kuitang menginstruksikan ibu-ibu jangan sampai membacanya menyanyikan ikut-ikutan lagu genjer-genjer. Akhirnya ketika gendong anak ya, itu Kiai Ali diajarkan Mansur Siddiq. Kiai Haji Ali Mansur Siddiq, itu kan orang Jember ya. Nah, lalu bersama dengan Kiai Haji Habib Halik Witang itu mensosialisasikan. Jadi para istri-istri, para ibu-ibu ketika menggendong anak itu bacanya salatullah salamullah, dan itu sejarahnya untuk menghadirkan agar dulu Rasulullah dimenangkan dengan pasukan Badar, maka di Indonesia pun akan ada pasukan-pasukan Badar. Jadi semua punya nilai-nilai sejarah, kayak yang tadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu kan asal usulnya dari Ja'far As-Shadiq ya, saat bangsa Mongol ya menyerang Turki, menyerang Irak dan juga penggulingan oleh orang Syiah, itu Ja'far As-Shadiq menginstruksikan ya untuk membaca salawat ini ya. Itu jadi semua ada literatur sejarahnya. Ibu-ibu yang lain ada pertanyaan? Emang di Hong Kong punya grup salawatan ya? Ada Bu. Masya Allah. Aduh, saya malu jadi tadi suara saya sembar-sembar. Pede aja dah. Masya Allah, suara Bu Ustazah bagus banget. Apaan anak saya apa bilang? Kalau saya ini bilang, nih. Bapaknya tuh sampai ngeluarin duit 2.000, kenapa tuh kasih uminya. Nah, kenapa sih dikasih duit kayak begini? Yang namanya orang nyanyi dikasih duit diem. Astagfirullahaladzim. Saya mau pede habis aja, kalau bukan ibunya yang nyanyi-nyanyi, siapa lagi di rumah kita yang nyanyi kan? Merdu Ustazah, suaranya merdu. Masya Allah. Pede aja, suara yang terindah seperti burung berkicau. Saya ada pertanyaan dari saya, Bu. Saya kok nggak dengar ya Bu Ica? Saya, Bu. Nge-lag sedikit tadi. Satu lagi ada pertanyaan dari saya sendiri, Bu. Maaf, dengar Ibu? Iya, udah mulai. Pertanyaan dari saya, Bu. Kalau berdoa dan sholawat itu kan boleh di mana saja. Jika aja, terutama kalau mandi, mereka itu baca sholawat sama doa, Bu. Kayak Allahumma anta salam, tapi sambil mandi itu bagaimana itu? Oh, ini berkaitan dengan masalah adab. Kenapa? Pernah suatu kali adabnya nih, waktu Rasulullah SAW bertemu dengan seorang sahabat di kamar mandi. Jadi Rasulullah habis buang air kecil, berpapasan sama seorang sahabat, lalu sahabat itu mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, ya dengan wajah yang gembira gitu ketemu sama Rasul gitu di toilet. Assalamualaikum Rasulullah. Rasul tidak menjawab sama sekali salamnya. Jadi wajah sahabat itu ya lumayan sedih ya Allah kok dicuekin gitu loh. Udahlah di toilet kagak ada siapa-siapa, gue ucapin salam kok Rasul nyuekin. Ternyata
Setelah Rasulullah berwudu, Rasulullah menghampiri orang tersebut. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah, saya mohon maaf, ya maafkan saya karena saya tidak nyaman mengucapkan lafaz Allah, ya mengucapkan lafaz-lafaz at-thayyibah di saat ya di tempat yang bukan tempat suci dan di saat saya belum bersuci. Nah, itu berkaitan dengan masalah adab. Begitu. Jadi bentuk ihtiram, penghormatan nama-nama yang baik diucapkan ketika kondisi dan tempat yang baik. Begitu, Bu Ica. Saya harus larang anak-anak kayak gitu ya, Bu. Terima kasih, Ustazah. Ibu-ibu yang lain masih ada pertanyaan? Alhamdulillah. Sudah ada. Sudah, ya, Gus. Mbak Lipa udah buka kamera, udah buka ini. Aduh, Mbak Lipa terakhir dah. Atau cuman mau ini menyapa assalamualaikum. Sudah seperti itu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah acara kajian siang hari ini telah selesai dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Jazakallah khair Ustadzah untuk kajian yang indah dan sangat bermanfaat siang hari ini. Terima kasih Bu Imam sudah memberi kesempatan dan kepercayaannya untuk saya. Terima Bu kasih Imam tuh siapa? Lifa, Bu Lifa. Oh. Saya kalau dipanggil Bu Ica itu Bu Imam, yang lainnya Lifa. Oh gitu, jadi nyonya Imam. Terima kasih. Siap. Terima kasih ibu-ibu semuanya atas partisipasinya hari ini. Semoga kajian online kita hari ini menjadi berkah barokah dan dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan kita semua. Amin. Amin. Sebelum saya akhiri acara siang ini, saya pribadi mohon maaf lahir dan batin jika ada salah kata yang tidak berkenan di hati. Akhirul kalam, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah, la ilaha illa anta, antal ahadus somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakullahu kufuwan ahad. Yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang punya hajat, semoga dilancarkan. Mari ibu-ibu, kita baca doa penutup bersama. Subhanallahumma bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.